Hai guys, hello from Singapore. Untuk beberapa hari ini saya berada di Singapura. Masih tertidur. Nah, setelah check-in ke hotel, saya akan mengajak teman-teman mengunjungi Books Kinokuniya, yaitu toko buku Kinokuniya yang ada di Singapura. Kita menuju ke Kinokuniya Main Store yang ada di Orchard ya guys. Sekarang dari North East Line, saya harus ke Dhoby Ghaut Station untuk ganti ke line MRT North South Line. Karena Orchard tersebut termasuk jalurnya North South Line. Ini weekend ya guys ya, makanya di mana-mana rame banget. Di Dhoby Ghaut ini platformnya untuk ganti ke North East Line ke North South Line memang agak jauh jalannya ya teman-teman, jadi kita harus naik turun sekitar 3 eskalator ya. Kalau di Singapura jalur eskalatornya yang kanan itu buat yang buru-buru ya guys ya, yang kiri buat yang agak santai biar nggak bikin macet dan bikin kesel yang buru-buru gitu ya, jadi jalurnya bisa free. Doors are closing. Next station, Orchard. Orchard. Oke, kita sudah sampai di Orchard Station. Lalu kita exit ke Orchard Road. Sebetulnya Kinokuniya Bookstore di Singapura ini ada beberapa cabang lain, kalau nggak salah ada 3 cabang lagi. Cuman yang paling besar adalah Kinokuniya Main Store ini yang terletak di Takashimaya Shopping Center Building lantai 4. Ini kita masuk dari pintu samping Kinokuniya Bookstore-nya dan langsung ke bagian manga ya atau komik-komik. Let's check it out guys, komik-komik apa aja yang ada di Kinokuniya Bookstore Singapura. Ini manga section. Ini langsung kelihatan ya ada Junji Ito ya guys ya. Ada Blue Lock juga. Clover, Blue Period. Ini bagi penggemar komik-komik terbit sekarang. Ini sepertinya judulnya kalau di Gramedia apa ya? Kaoru and Rin ya. Fragrant Flower. Ini harganya rata-rata $20 ke atas ya guys ya. Ini komik seperti novel. Oh, ini beberapa bulan yang lalu saya pernah beli satu set Rose of Wax saya di sini. Bagi teman-teman yang nonton video ini mungkin bisa tahu atau familiar mana komik yang biasa ketemu ya di Gramedia atau toko buku yang ada di Indonesia. Moriarty the Patriot, $17. Wah, ini ada Maison Ikoku ya guys ya.
Ini saya tahu ini, kalau Rumiko Takahashi saya masih tahu ya. Tapi kalau udah yang terbaru-terbaru yang lain saya mungkin nggak begitu tahu lagi. Maklum ya, old school ya guys ya. Sebetulnya saya nggak begitu tertarik lagi dengan komik-komik terbitan zaman sekarang karena mungkin udah beda generasi ya. Generasi saya adalah komik-komik zaman dulu, cuman belakangan saya sering nonton YouTube yang review komik di Indonesia dan melihat di Gramedia beberapa komik terbitan terbaru. Jadi saya tertarik untuk membandingkan dengan versi English yang ada di Kinokuniya. Biasanya kita bisa dapatkan di Kinokuniya Bookstore. Nah, ini ada komik Orange. Sepertinya ini agak terkenal juga ya di Indonesia karena saya sering lihat di review atau di toko online juga di Indonesia. Tapi memang komik-komik yang versi English itu harganya lebih mahal ya guys ya karena kualitas kertasnya dan kualitas printingnya beda. Jadi ini aja harganya $36 ya. Pasti ada. Suami saya tanya Detektif Conan ada nggak karena lihat saya hampir tiap hari nonton anime Detektif Conan ya. Oh, ini ada Sakamoto Days. Nah, ini komik tipe saya nih, ini selera saya nih. Komik yang gambarnya cakep-cakep begini nih baru selera saya nih, guys. Sense and Sensibility, Jane Austen. Hmm, hmm. Berapa harga? Hmm, $36. Ya, ya, ya. Memang komik zaman sekarang banyak sekali kayaknya ya daripada zaman dulu. Maksud saya variasi judul dan ceritanya itu banyak banget ya daripada komik-komik zaman dulu yang agak limited ya. Apa dulu saya yang taunya cuma limited ya? Kadang kita nggak tahu ya guys ya karena source kita terbatas. Misalnya dulu di waktu sekolah kita hanya tahu dari Gramedia, buku-buku yang terjemahannya yang ada di Gramedia aja gitu. Tapi jujur ya guys ya, menurut saya pribadi kalau baca buku komik atau baca buku cerita itu lebih enak baca bukunya yang versi bahasa Indonesia karena walaupun kita mengerti bahasa Inggrisnya, emosi sama humornya itu nggak dapet gitu loh kalau bahasa Inggris ya. Jadi mendingan baca buku bahasa Indonesia deh. Kecuali kalau memang tujuannya untuk belajar bahasa Inggris, jadi memang butuh juga sih buku bahasa Inggrisnya. Di Kinokuniya Main Store ini memang bukunya banyak sekali dan lengkap ya guys ya. Jadi kalau kita bingung mencari buku yang kita butuhkan, kita tinggal datang ke Information Center, nanti mereka akan kasih kode rak buku, posisi di mana buku yang kita cari tersebut. Ini ada komik Spy Family. Ini saya pernah lihat ya waktu beli Yoshinoya, dia ada kolaborasi dengan Spy Family ya.
Ini juga komik yang sering saya lihat di toko online Indonesia, Banana Fish. Di sini buku-buku dan komik-komiknya juga udah disusun secara alfabet ya guys ya. Jadi kita gampang lah untuk cari judul tertentu. Misalnya ini judul dan dadan gitu ya. Kita tinggal datang ke rak yang bagian huruf D. Di sebelah sini ada One Piece ya guys ya, sama Naruto. Ini adalah entrance Kinokuniya Main Store Orchard dulu sebelum renovasi. Dan sekarang entrance mereka seperti ini. Menurut saya lebih bagus yang dulu dan lebih klasik ya, tapi ya kalau mereka memang mau ganti ya gimana ya guys ya. Sekian dulu video saya kali ini. Jika yang nonton video ini adalah comic lovers dari Indonesia, silakan like dan komen di bawah favorit komik kamu apa, dan share ke teman-teman yang pencinta komik juga. Sampai jumpa di video saya yang lain. Bye!